Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Kurang semangat ini kayaknya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan, sekalipun kita ibadah jam 6 seperti ini, tapi saya melihat kita semua begitu antusias merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hilangkan rasa ngantuk, tapi saya mau cek-cek dulu ya. Bapak Ibu siap puji Tuhan? Amin. Siap puji Tuhan? Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Woo. Thank you Jesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memperingati hari kebangkitan-Mu bagi kami. Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Ini menunjukkan bahwa maut sudah dikalahkan. Dan kami anak-anak-Mu boleh keluar menjadi pemenang. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau terus meninggikan Engkau, memuji memuliakan nama Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah nama-Mu senantiasa yang kami agungkan, kami sembah. Lewat peringatan kebangkitan ini, kami boleh dibangkitkan, roh kami boleh dipulihkan, kehidupan kami boleh diperbaiki oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Teman-teman kami yang mungkin sedang dalam perjalanan, Tuhan juga yang menolong, menyertai, memberkatinya. Roh Kudus, hadirlah di tempat ini, biarlah Kau pimpin acara ini dari awal pertengahan sampai penghabisannya nanti. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus, penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Haleluya. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita agungkan Tuhan kita muliakan. Ini saatnya kita meninggikan Dia. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan. Saya undang untuk kita sama bangkit lagi. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang bertahta, Kau yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, oh, kami tinggikan Kau Tuhan, Yesus Tuhan. Yang bertahta, yang berkuasa,
Kau Raja. Oh haleluya, katakan dimuliakan. Amin, haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, oh Kau yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, haleluya. Yesus, Kau Rajaku. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus, Kau yang kutinggikan Tuhan, Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa, Kau layak dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Oh haleluya. Besar kasih-Mu, besar kuasa-Mu. Thank you Jesus. Oh, kami muliakan Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Jesus. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebangkitan-Mu Tuhan, sebab kami menyembah Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau bangkit bagi kami. Kami menang dari maut. Oh, oh. Thank you Jesus. We worship You, we worship You, King of the King, Raja di atas segala raja. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karya-Mu tiada terselami. Kami menang dari maut. Kau memberikan keselamatan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Haleluya. Hosana in the highest, let our King
Hosana, Hosana in the highest. All kings be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini, menemani kami. Biarlah apa yang kami perbuat pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan semua kita yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu semangat ya, puji Tuhan ya. Amin. Tuhan sudah bangkit bagi kita. Sama-sama kita katakan, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup, selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oh, rayakan. Yesus rayakan, Oh, rayakan. rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, rayakan. rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus Katakan, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dan Amin. Yesus bangkit selamanya. dan hidup selamanya. Dia Oh, bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. sekali lagi kita katakan, rayakan, Yesus rayakan. Oh, oh, oh. Rayakan, Yesus rayakan, Oh, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus Dia rayakan. bangkit. Yeay. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Kau hidup selamanya Tuhan. Dia Kami menyembah Allah yang hidup. Dia bangkit, marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Bapak Ibu, kita masih semangat juga untuk memuji Tuhan ya. Oleh darah anak Domba, Amin. oleh kesaksian kita. Siapa dikalahkan? Iblis Amin. Iblis dikalahkan. kuasa
domba. oleh darah Yeah. anak Oh. domba, Yeah. Oh. oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian, amin, Kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh domba. katakan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Oh Yesus, salib-Mu telah mengerjakan banyak hal dalam hidup kami. Haleluya. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu semua perkaraku. Semua harapanku ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatan. Oh, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau hidup dalamku. Engkaulah nafas. Sekali lagi kami mohon untuk kita sama bangkit berdiri. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Katakan semua perkaraku, Semua perkaraku, semua harapanku Tuhan, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar. Terima kasih buat keselamatan yang Kau kerjakan Tuhan. Menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Kerjakan
bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Oh, katakan salibmu. Salibmu Telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalamku, dan hidup dalamku. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh diselamatkan. Karena salib-Mu kami boleh mendapatkan kehidupan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan sukacita. Itulah salib yang Kau kerjakan di atas kayu salib, inilah kami berkemenangan. Bapa yang baik, kami sudah bersorak-sorai menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Kami mau menyampaikan bukti daripada kebangkitan Tuhan, bahwa kami menyembah kepada Tuhan yang hidup, mati dan bangkit, naik ke surga, bahkan yang akan datang kembali. Terima kasih urapi hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat di dalam menyampaikan firman, sehingga apa yang hamba sampaikan itu datangnya daripada Tuhan sendiri. Urapi seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami semua yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita seluruh umat Tuhan di dunia ini, di mana kita semua sama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saya akan mau memberikan ayat-ayat firman Tuhan yang membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalau kita mendengar dan melihat banyak orang-orang di dunia ini berkata bahwa yang sesungguhnya Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang disalibkan, tetapi iman kekristenan kita percaya bahwa yang ada di kayu salib, yang sedang disalibkan adalah Yesus Kristus Tuhan. Paskah, hari ini saudara, gereja Tuhan di seluruh dunia mengadakan Paskah, di mana Paskah adalah perayaan terpenting bagi umat Kristen. Paskah identik dengan Yesus. Paulus menyebutnya sebagai anak domba Paskah. Sampai saat ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat Kristiani yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus telah mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah berbicara tentang kebangkitan, Paskah juga berbicara tentang kemenangan. Mari kita akan mendasari firman Tuhan saat ini. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat 57. Tetapi saya akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Di mana Rasul Paulus sedang menceritakan tentang kebangkitan Yesus Kristus.
Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan membacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, dan nanti seterusnya saya akan tambahkan di ayat-ayat ini. Mari kita sama-sama 1, 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Terima kasih, silakan duduk sampai di situ saja saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengakui dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus yang telah mati karena dosa umat manusia dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kita akan melihat bukti-bukti daripada kebangkitan Kristus. Di dalam pasal 15 ini saya mengambil 2 bagian saudara, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, Paskah berbicara tentang kebangkitan Yesus. Kita melihat Paulus menegaskan tentang kebangkitan Kristus karena Paulus mendengar berita bahwa ada beberapa sekelompok orang yang berusaha menghalang-halangi orang untuk percaya kepada Kristus. Itu sebabnya Paulus dengan tegas memperingatkan jemaat yang ada di Korintus, di mana mereka harus sungguh-sungguh menerima ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Paulus kepadanya. Karena kelompok-kelompok ini sedang menyebarkan berita kebohongan yang berkata bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh orang-orang, sehingga Paulus menegaskan kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit dari kematian. Kita melihat di dalam pembacaan tadi bahwa Yesus menyatakan Dia Tuhan yang telah bangkit. Dia menampakkan dirinya kepada beberapa murid-murid, bahkan dikatakan di sana lebih dari 500 orang, membuktikan dan menyaksikan bahwa Yesus Kristuslah yang kita percayai adalah Tuhan yang pernah mati dan bangkit kembali.
Saya akan memberikan ayat-ayat petunjuk saudara, supaya saudara semakin yakin akan kebangkitan Tuhan, supaya saudara dan saya tidak bimbang dan ragu ketika ada orang-orang yang berkata, bukan Yesus yang disalibkan tetapi Barnabas. Kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat Injil ini menceritakan dan menyaksikan benar bahwa Yesus Kristus yang kita sembah telah mati dan bangkit. Mari kita saksikan ayat-ayat itu saudara, untuk membuat supaya saudara semakin yakin. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan 6. Kita membaca ayat, saya akan memberikan ayat-ayat ini kepada saudara dan saya, supaya Bapak Ibu, anak-anak muda, ketika ada berita-berita bohong, berita-berita yang menyatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus mati dan tidak bangkit, mari kita baca bersama-sama saudara, sebagaimana yang dinyatakan Paulus. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 6. Semua jemaat membacanya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ketika wanita-wanita ini sedang mencari mayat Yesus, maka malaikat berkata kepadanya, aku tahu bahwa engkau datang mencari Yesus. Tetapi di sini dikatakan bahwa malaikat itu berkata, engkau mencari Yesus dan apa yang kau cari itu sudah tidak ada di sini, karena Yesus yang kau cari sudah bangkit dari kematian. Bapak Ibu, luar biasa betapa bangganya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukan saja Matius yang menulis, tetapi kita kembali di kitab Markus pasal 16. Mari saudara buka Alkitab supaya saudara bisa menjawab ketika ada orang-orang yang berkata, kita tidak lagi berkata, ya kata orang Yesus bangkit, aku mendengar kata pendeta Yesus bangkit. Tetapi saya akan menunjukkan ayatnya supaya saudara bisa memberikan jawaban yang tepat. Di dalam Markus 16 ayat 1 sampai dengan 6, kita baca bersama-sama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi lempa-lempa untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi, benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan.
Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Haleluya saudaraku. Tadi wanita-wanita, sekarang anak-anak muda yang menyaksikan. Sehingga malaikat itu selalu memberikan pesan, jangan kamu takut. Artinya jangan kamu khawatir, jangan kamu gelisah, jangan kamu gentar. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang hadir bersama-sama dengan kita. Dia akan menolong hidupmu, dia akan menyertai perjalananmu. Demikian juga di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita baca bersama-sama saudara. Ini Injil menyaksikan benar-benar bahwa Yesus Kristus telah bangkit dengan ayat yang sama di Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Sebelum Yesus ditangkap, dia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Maka di sana Tuhan berkata bahwa anak manusia satu kali akan mati dan akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Kita melihat batu yang besar itu terguling saudara. Siapa yang mengangkat batu itu? Kuasa kebangkitan Yesus menghancurkan, mengangkat semua beban-beban yang menindas kehidupan, yang menutupi kehidupan kita. Yesus yang ada dalam hidup kita berkuasa untuk mengangkat semua beban, semua persoalan hidup kita. Itulah Yesus yang kita sembah. Jangan lagi kita ragu-ragu untuk meyakini Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yohanes pun juga menyaksikan saudara. Di dalam Injil Yohanes 20 kita melihat saudara dengan kalimat yang sama. Tidak ada perubahannya. Mereka tetap mengakui bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Semuanya berbicara dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Pada waktu murid-murid ini mendengarkan berita dari wanita-wanita pertama yang datang kepadanya, dan berita itu
membuat daripada murid-murid lain tercengang-cengang seolah-olah tidak percaya. Sekalipun mereka telah dibimbing kurang lebih 3,5 tahun. Banyak hal yang Yesus ceritakan. Tetapi pada waktu kebangkitan Kristus, mereka mendengarkan berita dari para wanita-wanita. Ada juga murid yang masih meragukan perkataan Tuhan, saudara. Mereka tidak sama sekali percaya. Maka hal ini jangan terjadi di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata pada waktu dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, amat terlebih kepada Thomas, dia berkata, aku percaya kepada Yesus, dia bangkit dari kematian kalau aku cucuk tanganku di dalam tangan Yesus. Saudaraku, ternyata ada banyak juga orang-orang yang sekalipun mengerti akan firman, tetapi tidak semua orang yang percaya akan kebangkitan Kristus. Masih banyak orang-orang Kristiani yang juga ketika ada orang-orang berkata bahwa Yesus Kristus telah bangkit, masih penuh dengan pertanyaan di dalam hidupnya. Apakah benar? Tapi saya mau katakan hari ini kepada jemaat Gereja, jangan lagi ada timbul pertanyaan dalam hidupmu dan hidupku. Apakah Yesus benar-benar mati dan bangkit? Tetapi yakinkanlah dengan imanmu bahwa Yesus yang kita sembah, dia mati, bangkit, naik ke surga, dan dia akan menjemput saleh-salehnya orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, apa kata Paulus di dalam ayat 14, 17 sampai dengan 19? Paulus berkata, seandainya Tuhan yang kita sembah, seandainya Kristus itu tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah pengharapan kita, sia-sialah iman kita, sia-sialah pelayanan kita, sia-sialah jerih payah kita, sia-sia dan sia-sia semua yang kita lakukan. Bukan saja sia-sia, tapi Paulus mengatakan hidup kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Malang berarti tidak ada arti sama sekali, saudaraku. Tetapi saya mau katakan pada saat ini, saudara, di dalam ayat 21 Korintus tadi, kita bersyukur karena kita menyembah kepada Tuhan yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita harus percaya dan berpegang teguh kepada kebenaran yang kita dengar selama ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku, Paulus juga menceritakan kepada mereka bahwa pasca berbicara kebangkitan, Yesus yang mati telah bangkit. Dan yang kedua, Paulus pun juga berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-27a, di sana Paulus mengatakan, pasca juga berbicara tentang kemenangan. Kita lihat di dalam Alkitab, kita kembali dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-27a. Di sana Paulus berkata, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kaki Yesus. Ini menunjukkan bahwa Paskah juga memberikan kemenangan. Sebab segala sesuatu dikatakan telah ditaklukkan di bawah kakinya. Kebangkitan Yesus dari kubur menyatakan bahwa Kristus telah menaklukkan iblis. Dan iblis tidak ada lagi sengatnya bagi saudara. Dikatakan di sana bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian, saudara, ayat 54, 56 di sana mengatakan, hai maut. Coba kita lihat saudara, apa kata Paulus di dalam ayat yang ke-54. Di sana tetap bercerita bagaimana kuasa kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut. Mari kita baca sama-sama saudara. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut tidak telah ditelan dalam kemenangan. 55,
Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Di sana Paulus berkata, saudaraku, Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, dia telah mengalahkan segala kuasa iblis, sehingga dikatakan ayat, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Maut itu berbicara kematian, kebinasaan yang kekal. Maut berbicara penderitaan. Sengat itu berbicara bisa, binatang yang berbisa. Apabila menggigit manusia, maka bisa itu akan bisa mematikan. Bisa dosa yang mematikan manusia itu telah dikalahkan dan dihancurkan. Bisa yang diberikan oleh iblis itu sudah dihancurkan. Bisa yang mematikan rohani orang-orang itu sudah dihancurkan. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bersyukur karena kuasa maut telah dikalahkan oleh Tuhan. Kuasa penderitaan, kuasa kematian yang kekal itu bukan lagi menjadi milik kita, karena kita akan hidup kekal bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa dampak daripada kematian, kebangkitan Kristus? Apa dampak bagi orang-orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus? Saya akan memberikan 3 hal. Kebangkitan Yesus memberikan jaminan kepastian hidup, baik di masa kini, amat terlebih di masa akan mendatang, yaitu hidup yang kekal. Itulah dampak daripada kebangkitan Kristus. Dia memberikan jaminan yang pasti. Di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Bukan mudah-mudahan, tetapi di dalam Kristus ada kepastian hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab itu pertaruhkanlah iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Jangan engkau tergoncangkan sedikit pun dengan suara-suara sumbang yang ada di dalam dunia ini, yang begitu maraknya mereka memberitakan, mereka tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan mengatakan hanya satu jalan untuk membawa kita bisa masuk dalam kerajaan sorga, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Ada kepastian. Paskah juga membuat kita semakin teguh dalam iman, karena kita percaya bahwa Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Saudara, engkau akan memiliki dan merasakan bagaimana kuasa Allah terjadi dalam hidup kita. Kita percaya, orang-orang yang percaya telah diberikan kuasa. Maka ketika ada iblis datang, kita berkata, engkau bisa mencoba diriku, engkau bisa mengganggu diriku, tetapi engkau tidak berhak mencabut nyawaku. Pada waktu iblis datang meminta izin kepada Tuhan untuk menjamah daripada Ayub, Tuhan bilang kau bisa menjamah semua tubuhnya, tapi ingat jiwanya milikku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa di dalam Yesus ada jaminan kehidupan yang kekal. Jangan engkau tinggalkan dia apapun yang datang. Percayalah bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Jangan percaya kalau ada orang berkata bahwa dia bukan Tuhan. Kalau engkau menyangkal ketuhanannya, maka yang terjadi adalah kebinasaan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kebangkitan Kristus memberikan sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Waktu Yesus menampakkan dirinya, sekalipun saat itu mereka tidak percaya dan berkali Yesus menampakkan dirinya, tetapi setelah Yesus membukakan mata hati mereka
dan mereka bersorak-sorai bergembira. Orang yang telah dibukakan mata rohaninya oleh Tuhan, maka dia akan melihat bagaimana karya-karya keselamatan, kuasa dan kedaulatan Allah. Maka itulah yang membuatkan dia menjadi orang-orang yang selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud berkata di dalam Mazmur 68 ayat 2 begini. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapan Allah. Haleluya saudara. Ada lagu ini, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, mari kita bangkit. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terus kita kumandangkan. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, lebih bangkit lagi. Yesus bangkit. Ayo kita menyatakan kebangkitan Tuhan sehingga iblis telah dikalahkan. Amin. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit sekali lagi. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus bangkit? Percaya dengan segenap hati bahwa dia Allah yang telah mati dan bangkit, akan turun menjemput gerejanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya. Sebab itu jangan lagi engkau takut. Ketika ada orang-orang yang akan berkata dalam hidupmu bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang malang. Dulu kita orang malang. Memang ketika Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang malang. Tetapi setelah Yesus bangkit, kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Bapak Ibu, pasca berbicara kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kita harus percaya dan jangan mau digoyahkan. Seperti di dalam ayat 1 Korintus pasal 15, mari kita baca. Ayat 58. Ya, pasca saudara berbicara kebangkitan Tuhan dari antara orang mati, kita harus percaya dan jangan mau digoyahkan dan digoyahkan oleh siapapun di dalam hidup kita. Kita baca dan kita melihat bagaimana Paulus meneguhkan dan menguatkan iman mereka. 1 Korintus 15 ayat 58, mari kita baca. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin saudara. Paskah ya memberikan keteguhan iman kita, supaya kita tidak boleh goyah, supaya kita tetap hidup di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita hidup di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Paskah juga berbicara tentang kemenangan Kristus dalam menaklukkan kuasa iblis. Jangan goyah, tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran yang saudara dan saya sudah dengar selama ini. Apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, mungkin ada batu, beban berat yang menekan hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup,
yang dia mengerti dan peduli hidupmu. Dia akan mengangkat semua batu itu dari dalam hidupmu, mengangkat beban-bebanmu, dan dia akan membuat rohanimu kembali hidup di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang telah mati dan bangkit kembali di dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu ada di dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau berkata kepada Tuhan, terima kasih. Aku tidak salah alamat Tuhan. Aku datang kepadamu, itu adalah alamat yang tepat bagiku. Karena aku sedang percaya kepada Bapa yang hidup, Allah yang hidup, Yesus yang hidup, yang peduli di dalam kehidupan kami. Ketika kami berada di dalam kesesakan, Engkau selalu menolong dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Amin. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Mari kita renungkan pujian. Amin. Yesus mati bukan karena salah dan dosa. Dia mengampuni kita bukan karena kita benar, tetapi karena kita berdosa. Kebangkitan Kristus membuat kita bisa memanggil nama Yesus. Adakah beban yang menindih hidupmu? Dia akan mau mendengar dan dia mau datang menolong hidupmu. Cari dia sampai kau mendapatkan dia. Ketuklah pintu kerajaan surga. Karena dia Tuhan yang mendengar, Tuhan yang peduli akan setiap kehidupan. Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendiri. Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan saudara melangkah sendiri. Dia Allah yang hidup, dia Allah yang selalu menyertai hidup. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita katakan kasih-Mu sempurna dalam hidupku Tuhan. Oh, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia.
Benar Tuhan, Kau selalu ada bagiku. Di saat apapun kehidupanku, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Bapakku yang baik, yang setia. Biarlah lewat momentum peringatan kebangkitan Kristus ini, hidup kami juga boleh dibangkitkan. Dibangkitkan dari tekanan kehidupan yang ada, tekanan ekonomi, bahkan tekanan dari si pendakwa, dan kami boleh keluar menjadi pemenang. Terima kasih Bapa. Kami bersorak hanya bagi-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah luar biasa menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk kita semua sama-sama bangkit berdiri. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus akan menyertai kami. Roh Kudus akan melindungi
melindungi kami. Semua yang percaya sama katakan amin.